Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahruz, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai notes receivable atau wesel tagih. Kita tahu bahwa notes receivable atau wesel tagih itu merupakan surat ya atau dokumen tertulis, janji tertulis yang ditandatangani oleh yang menerbitkan, berarti yang pinjam uang untuk membayar atau yang punya utang gitu ya, untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi ini seperti promissory note ya, janji tertulis untuk jadi seperti pengakuan utang sekaligus berjanji untuk membayar sejumlah kewajibannya atau sejumlah uang pada tanggal tertentu. Untuk waktunya bisa dinegosiasikan antar pihak. Nah, note receivable itu ada yang berbunga atau interest bearing notes atau tanpa bunga, maksudnya di dokumennya zero interest bearing notes. Biasanya notes receivable itu muncul karena satu perpanjangan periode pembayaran utang pelanggan. Jadi misalnya pelanggan punya utang akun payable, kemudian minta diperpanjang, maka biasanya diterbitkan notes gitu ya. Yang awalnya si pemberi dana, pemberi pinjaman mencatat akun receivable, setelah diperpanjang jadi notes receivable gitu ya. Atau untuk pelanggan baru atau pelanggan berisiko tinggi langsung diterbitin notes, atau pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan juga pakai notes, penjualan aset tetap juga biasanya pakai notes, dan juga transaksi peminjaman uang. Nah, notes receivable secara jatuh temponya bisa dibagi menjadi dua. Ada short term, ada long term. Short term itu berarti jatuh temponya kurang dari atau 12 bulan ke bawah. Kalau long term berarti jatuh temponya 12 bulan ke atas gitu ya. Kalau short term, notes payable itu diukur sesuai dengan face value atau nilai nominal. Jadi tidak perlu di percent value kan karena jangka pendek. Langsung dikurangi allowance gitu ya. Itu mirip seperti ini, seperti akun receivable cara pengukurannya. Ya. Kalau long term itu dicatat sesuai dengan percent value cash yang dapat ditagih. Jadi pakai kalau jangka panjang pakai percent value. Nah, teman-teman sekalian, ini kita bicara notes yang mempunyai suku bunga ya atau yang ada bunga kuponnya gitu ya. Notes yang ada bunga kupon secara periodik gitu ya. Nah, jadi ketika si peminjam uang itu menerbitkan notes, maka dia akan berkomitmen untuk bayar bunga, namanya bunga kupon. Nah, sementara ada bunga kupon, ada bunga pasar. Kalau bunga pasar itu bunga yang disepakati atau rata-rata beredar di pasaran seperti apa. Kalau bunga pasar sama dengan bunga kupon, bunga pasar itu bisa diartikan juga bunga yang diharapkan oleh si pemberi pinjaman ya. Ketika bunga kupon sama dengan market rate atau yield atau effective rate, maka notes-nya akan diterbitkan atau uangnya cair sesuai dengan nilai nominal atau face value. Jadi nama lain dari face value adalah nominal value atau par value atau maturity value. Sedangkan stated rate bunga kupon itu bunga yang ada di notes itu nama lainnya adalah coupon rate atau nominal rate gitu kan. Kalau market rate itu bunga pasar nama lainnya effective rate atau yield gitu ya. Kalau bunga kupon sama dengan bunga pasar, maka notes-nya diterbitin, uangnya cair sesuai dengan nilai nominal, karena sama bunganya. Tapi kalau bunga kupon lebih besar dibanding bunga pasar, artinya si peminjam sanggup membayar bunga lebih besar dibanding bunga pasar, maka notes tersebut dihargai premium. Artinya si peminjam dana itu memperoleh pembayaran yang lebih tinggi, uang yang lebih tinggi dibanding nilai nominalnya. Sementara kalau sebaliknya coupon rate lebih kecil dibanding market rate, maka si peminjam dana itu akan memperoleh uang yang lebih kecil dibanding nilai nominal, namanya diskon. Nah, untuk premium sama diskon akan dilakukan amortisasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh, misalnya ini kasus di mana notes itu sesuai dengan face value. Artinya bunga kupon, misalnya di sini ada orang nerbitin notes, berarti kalau sisi kita sebagai yang minjemin dana akan menerima notes receivable. Jadi minjem dana 100.000 nilai nominalnya, nilai pokoknya yang akan dibayar saat jatuh tempo 100.000.
bunga kuponnya 8% dan bunga pasar market rate sama juga 8%. Artinya, kalaupun ini di persen value kan, nanti hasilnya akan sama 100.000. Jadi artinya kalau bunga kupon sama dengan bunga pasar, maka uang yang akan kita kasih selaku peminjam yang ngasih dana dan uang yang diterima oleh siapa tadi? Si peminjam dana itu akan sama dengan nilai nominal. Ketika dia pinjam 100.000 ya kita kasihnya 100.000. Jadi tidak lebih tidak kurang. Itu namanya face value. Jadi notes receivable pada cash. Nanti setiap akhir Desember, setiap akhir periode tidak perlu menjurnal amortisasi karena sudah pas sesuai dengan nilai nominal. Jadi sudah tercatat sesuai dengan nilai nominal. Tidak perlu tidak perlu amortisasi. Nah, yang perlu adalah jurnal pembayaran bunga kan atau pengakuan bunga. Kalau di sini karena pembayarannya setiap 1 Januari, maka per 31 Desember kita mengakui piutang bunga. Interest receivable pada interest revenue sebesar bunga kupon. Bunga yang akan kita terima. Nah, jadi nanti tinggal 1 Januari tinggal cash pada interest receivable sebesar 8.000. Jadi ini kalau not sesuai dengan face value. Nah, kalau diskon itu tadi ketika bunga pasar itu lebih besar dibanding bunga kupon. Artinya si penerbit notes itu hanya sanggup di sini 8%, sementara bunga pasar atau bunga yang biasa diinginkan oleh yang minjemin dana itu 9%. Tentu si peminjam dana, si yang minjemin dana, yang punya dana atau kreditur, itu pengennya bunganya kan kalau bisa sama dengan bunga pasar. Sementara yang minjemin notes itu sanggupnya tadi di bawah bunga pasar. Akhirnya ya sudah didiskon. Didiskon itu artinya ketika diterima uangnya itu kurang dari nilai nominalnya. Jadi contohnya di sini nilai nominalnya 100.000 karena kondisinya bunga kupon lebih kecil dibanding bunga pasar, didiskon. Nah, cara ngitungnya gimana? Pakai percent value. Jadi pokoknya di percent value kan 100.000, bunganya yang 8.000 tadi juga di percent value kan. Cara mempercent value kan pakai bunga pasar, pakai market rate. Jadi ketemu angka, kalau yang pokok di percent value kan single, jadi 0,64993 ya. Kalau bunga 8.000 di percent value annuity, ordinary annuity, itu ada rumusnya. Tinggal lihat di tabel, ketemu angka 388965. Pakai bunga 9%, N-nya 5 ya, 5 tahun. Jadi ketemu angka percent value note 961110. Nah, 961110 inilah yang akan dicatat pertama kali ketika si kreditor ya yang minjemin dana mencatat notes receivable senilai 961110. Cash yang dikasih juga 961110. Karena nanti saat jatuh tempo 5 tahun lagi nilai notes-nya harus 100.000 sesuai dengan pokoknya, maka setiap periode akan dilakukan amortisasi. Cara mengamortisasi kita bandingin antara interest revenue dengan cash receive, cash yang diterima sesuai dengan bunga kupon. Jadi lebih tinggi interest revenue-nya ya. Jadi ada selisih, itulah amortisasi. Nah, amortisasi diskon akan menambah carrying amount. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi interest revenue itu perkalian antara bunga pasar dengan carrying amount. Contoh 1 Januari 2020, 8650 dari mana interest revenue? Itu dari 9% kali 961110. Kemudian ada selisih 650 menambahkan menjadi 96760. Di tahun kedua 1 Januari 2021 interest revenue-nya menjadi 8708. Dari mana? 9% kali 96760. Begitu seterusnya. Sampai nanti di akhir periode menjadi 100.000. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setiap akhir periode jadi ada 2 jurnal. Pertama amortisasi dan ini digabung ya. Digabung sekaligus pengakuan bunga gitu ya, pengakuan interest receivable. Itu kalau diskon. Kalau premium sebaliknya, kalau premium itu bunga pasar lebih rendah dibanding bunga kupon. Jadi si peminjam dana minta dihargai lebih tinggi karena dia sanggup bayar bunga kupon lebih tinggi dibanding bunga pasar. Makanya kalau kita dihitung sekarang bunga kuponnya kan 10%, jadi 10.000 per tahun. Kemudian bunga pasarnya masih sama 9%. Jadi faktornya juga masih sama ya, sehingga diperoleh angka 103.890. Itu berarti ketika saat terima notes, si kreditur itu harus ngasih cash 103.890. Padahal nanti ketika bayar pokoknya cuma 100.000.
Loh, rugi dong dia. Loh kan bunganya dia dapat lebih tinggi, 10.000 dibanding bunga pasar yang cuma 9%. Gitu ya. Sehingga amortisasi premium sebaliknya akan mengurangi nilai notes atau carrying amount notes. Jadi setiap tahun akan berkurang. Makanya notes receivable-nya di akhir periode akan dikredit. Beda dengan diskon tadi kan di debit setiap akhir periode. Nah, ini setiap akhir periode akan dikredit. Sehingga lama-kelamaan berkurang menjadi 100.000. Nah, itu teman-teman ya. Bagaimana notes diterbitkan secara premium. Bagaimana kalau zero interest bearing note? Zero interest bearing note itu berarti tidak ada bunga yang dibayar. Berarti rugi dong. Nah, karena tidak ada bunganya, maka yang di percent value kan cuma pokoknya. Makanya harganya jauh berkurang kan. Jadi diskon sebenarnya, diskon. Jadi zero interest bearing note itu sebenarnya diterbitkan dalam kondisi diskon. Contoh di soal ini, nilai parnya adalah 10.000 ya. Nilai parnya 10.000. Kemudian apa istilahnya, jangka waktu 3 tahun, bunga 0% atau tidak ada bunganya, bunga pasarnya adalah 9%. Sehingga ketika di percent value kan, itu 7.722. Artinya, ketika pinjam 10.000, si debitur yang pinjam dana cuma dapat 7.722, tapi dia nanti di akhir jatuh tempo harus mengembalikan 3 tahun lagi, mengembalikan 10.000, sama aja kan? Ada selisih, itulah bunganya, 2.278. Bedanya, ini tidak ada bunga periodik, tidak ada bunga kupon secara periodik. Sehingga jurnalnya adalah jurnal amortisasi, note receivable pada interest revenue sebesar 695. Itu terus setiap akhir periode. Tidak ada interest receivable. Jadi langsung note receivable sebesar interest revenue. Itu hanya jurnal amortisasi. Tidak ada jurnal penerimaan kas. Oke? Jadi zero interest note receivable itu sama dengan notes yang diterbitkan secara diskon. Karena tidak ada cash reserve, otomatis nilai yang diterima itu jauh lebih rendah ya dibanding dengan nilai nominal. Nah, bagaimana kalau ada notes ditukar dengan barang atau jasa? Jadi intinya kalau misalnya kita jual barang atau jasa dibayar pakai notes, kalau kondisinya normal, transaksinya wajar atau arm's length, tidak ada hubungan istimewa atau yang lain sebagainya, maka harusnya nilai percent value notes itu akan sama dengan nilai wajar barang. Kalau nilai wajar barangnya 100.000, maka si pembeli akan mengeluarkan notes yang kalau di percent value kan sama dengan juga 100.000, sama dengan nilai wajar barang itu. Nah, itu namanya arm's length ya, jadi pakai percent value notes. Jadi akan sama dengan nilai wajar barang. Kecuali kalau ada 3 kondisi ya, salah satu dari 3-nya terpenuhi, maka notes itu akan menyesuaikan dengan nilai wajar barang. Jadi misalnya notes diterbitkan tapi nggak ada suku bunga, nggak ada bunga kupon. Maksudnya nggak ada stated rate atau bunga kupon. Atau bunga kuponnya nggak masuk akal. Misalnya bunga kuponnya lebih rendah atau lebih tinggi jauh dibanding bunga pasar. Atau nilai nominal notes juga jauh jomplang dengan nilai instrumen yang sejenis atau dengan tadi nilai wajar notes yang sejenis. Jadi jomplang gitu ya, atau jauh dari nilai wajar barang atau jasa. Maka dalam kondisi 1, 2, 3, salah satu dari 3 kondisi ini ketika terjadi, maka nilai notes akan diukur sesuai dengan nilai wajar barang. Jadi mengikuti. Jadi percent value-nya sama dengan nilai wajar barang. Jadi menyesuaikan nilai wajar barang. Kalau dua-duanya tidak diketahui, maka ya pakai bunga yang sesuai. Maksudnya nilai wajar barang tidak diketahui, percent value notes tidak diketahui, maka hitung pakai imputed interest rate, suku bunga yang sesuai. Nah, contohnya di sini diketahui jual tanah ya, harga perolehan tanah 14.000, sementara nilai wajar tanah 20.000, dan dibayar pakai notes yang tidak ada bunganya, zero interest notes, artinya 0% ya. Maka langsung saja notes receivable akan dicatat sesuai dengan nilai wajar tanah 20.000. Sehingga di situ nanti amortisasinya dimulai dari angka 20.000. Jadi nanti perusahaan perlu menghitung berapa market rate supaya menghasilkan angka 20.000, percent value-nya ya 20.000 dengan nilai nominal tadi 35247. Artinya setelah diamortisasi, maka bagi berapa suku bunga yang bisa mengamortisasi sehingga menghasilkan 35247. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat.
Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.